Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi jamamin wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan siam kita pada hari ini dan juga di tahun ini mendapatkan nilai siam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersyukur sampai hari ini masih diberi kekuatan, kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah siam. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang siam ini, diantaranya hakikat puasa itu apa sebetulnya. Kalau kita mau berpikir sejenak bahwa puasa ini pada hakikatnya bisa kita lihat dari beberapa hal. Yang pertama, pada hakikatnya adalah menunjukkan bahwa kita itu beriman. Karena puasa itu perintahnya kan untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya ya, ayatnya itu. Artinya perintah ini, panggilan ini orang beriman. Maka ketika kita itu merasa beriman, silahkan puasa itu harus dilakukan, karena itu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang tidak beriman ya tidak dipanggil untuk berpuasa. Maka hakikat puasa itu pada dasarnya menunjukkan kepada Allah bahwa kita itu beriman, atau menyadari sebuah kesadaran bahwa orang beriman, maka kemudian menyambut panggilan Allah terutama tentang puasa ini. Kemudian puasa itu apa hakikatnya? Setelah kita beriman menyambut perintah puasa ini, hakikat puasa apa? Untuk mencapai derajat muttaqin. Untuk mencapai derajat muttaqin. Nah, oleh karena itu untuk melaksanakan puasa ini tentu tidak sembarangan dalam bahasa Jawanya. Kenapa? Karena derajat yang ingin diperoleh itu muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Indikasinya apa? Nah, ini kita harus tahu indikasi orang muttaqin itu apa. Banyak ya. Banyak, termasuk nanti bisa dilihat di surat Ali Imran ya, ayat 134 sampai 135. Di sana ada derajat orang muttaqin. Orang muttaqin. Jadi kita berusaha untuk menjadi orang muttaqin, tetapi juga harus tahu indikatornya apa tuh orang muttaqin itu. Dia bersegera untuk menuju ke surganya Allah. Dia tidak, dalam bahasa kita itu tidak malas untuk mencari karunia Allah. Dalam bahasa Al-Quran itu mencari surganya Allah, menuju surganya Allah ya. Kita tidak malas, derajat muttaqin. Jadi ibadah apapun dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dengan niatan yang semangat gitu ya, karena akan memperoleh satu keindahan, kenikmatan di hadapan Allah. Kalau namanya surga itu kan motivasi yang luar biasa, akhir hidup yang nikmat di sana. Maka indikator atau ciri-ciri orang muttaqin itu juga harus dipahami, sehingga ketika siam itu dilaksanakan dalam rangka memperoleh derajat muttaqin, kemudian indikator itu menjadi acuan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Ramadan, bersegera. Nah, kemudian juga orang itu suka untuk melaksanakan sedekah ya gitu. Kemudian orang itu juga suka untuk melaksanakan taubat. Jika dia melaksanakan kesalahan, kemudian segera ingat Allah dan istighfar, mohon ampun kepada Allah, lalu dia yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti bisa kita cek di Ali Imran ayatnya 134, 135 sampai 135. Kemudian apa hakikat puasa itu sebenarnya? Pada dasarnya puasa itu hakikatnya adalah membangun jiwa pemaaf, pengendalian diri. Sampai-sampai ketika orang itu sedang puasa dan kemudian diajak bertengkar, Rasul memerintahkan, jawablah dengan inni shaimun, saya sedang puasa. Itu bukan sekedar menjawab begitu, tidak. Di balik itu, di balik ungkapan inni shaimun, aku sedang puasa, di balik itu ada satu aspek psikologis bahwa dia sedang menahan nafsu untuk amarah, menahan nafsu amarah. Dan menahan nafsu amarah ini tidak bisa serta-merta dilakukan.
harus ada proses latihan, proses pembiasaan, sehingga di bulan puasa ini kita mulai dengan membiasakan memaafkan orang. Wa ngafina nganinas juga di surat Ali Imran itu sebagai indikator orang yang bertakwa itu, orang muttaqin itu. Nah, ini pemaaf. Tapi juga ada lagi hikmah yang lain atau hakikat puasa yang lain. Apa itu? Mensucikan diri dari apa? Dari berbohong, dari menggunjing, mengadu domba, sumpah palsu, melihat dengan syahwat. Ini semuanya aspek-aspek psikologis yang harus terbangun ketika orang itu berpuasa. Dalam pengertian singkat adalah tazkiyatun nafs, ya, mensucikan diri. Maka jangan sampai kemudian ketika kita puasa sambil menunggu berbuka kita kumpul-kumpul ngomong kesana kemari, bahkan sampai terlanjur menggunjing orang misalnya. Nah, ini sesuatu hal yang mesti harus kita waspadai. Sehingga puasa hakikatnya bukan sekedar menahan lapar dan minum, tidak. Ada nilai-nilai spiritual yang harus diperhatikan, ada nilai-nilai sosial yang juga harus diperhatikan, termasuk juga ada upaya untuk mencapai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun. Jadi orang yang muttaqin, orang yang takwa. Nah, mudah-mudahan ini semuanya bisa memotivasi kita dan kemudian bermanfaat untuk meningkatkan kualitas siam kita, sehingga puasa betul-betul ada acuan untuk apa puasa kita, lalu bagaimana kita melaksanakan puasa, melaksanakan siam ini. Semuanya memang harus berdasarkan ilmu yang menyertai sebelum kita melaksanakan aktivitas, wabil khusus aktivitas puasa Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah meridhai kita bersama dan mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.